Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Apa kabarnya? Saya doakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kali ini di video pertama ini, di video service pertama ini di channel YouTube SC Nando, kali ini kedatangan sebuah televisi bermerek LG yang kerusakannya, dimana kerusakannya yaitu MCB turun ya. Jadi teman-teman semuanya jangan khawatir bagaimana cara memperbaikinya. Kita bakalan coba bahas satu persatu langkah dan cara apa yang kita lakukan. Yang pertama ialah kita perlu multi, ya kan? Sebagai alat ukur elektronika harus wajib mempunyai multi ya. Kemudian langkah keduanya teman-teman, kelihatan kan? Langkah pertama yaitu kita cari dulu yang namanya sumber. Nah ini ya, nih ada tulisannya nih N dan L ya. Nah kemudian kita skalakan pada OHM meter, dan ketika kita tes ternyata di sana bergerak. Berarti teman-temanku semuanya, kok gitu ya ngomongnya, aduh, pokoknya kalau seandainya bergerak teman-teman, ini ditandakan ada yang konslet teman-teman, dan di sana terukur sekitar 200 OHM ya, 200 OHM sekitaran itulah sortingnya. Nah karena ini ada yang konslet, jangan acak-acak dahulu di bagian sekundernya. Yang konslet itu pasti bagian yang primernya. Nah primernya itu di dalam lingkaran yang hitam ini. Lewat dari itu berarti sekunder. Nah kalau masih di dalam itu berarti primer. Oke, kita bakalan cek dulu yang dinamakan yaitu dioda kiprok teman-teman. Kalau mau tahu kayak gimana dioda kiprok, nah ini dia. Ini adalah dioda kiprok teman-teman. Fokus trulala. Nah, ini ya, yang kotak hitam ini adalah dioda kiprok. Yang dioda kiprok itu tersusun dari 4 buah dioda biasa teman-teman. Cuma di sini dikasih 4 kaki saja, tapi di dalamnya tetap 4 dioda normal teman-teman, 4 dioda normal. Oke, berarti kita sudah belajar tentang dioda kiprok juga nih. Nah untuk menceknya kita tetap mencari jalur AC tadi, atau jalur pertamanya tadi, jalur tegangan listrik ya, PLN kita. Kemudian kita ikuti dan bertemulah sebuah lilitan, dan ketika di lilitan juga ternyata konslet juga sama konsletnya. Nah di lilitan itu masuk ke di bagian tengah dioda, dan di bagian tengah dioda masih terukur konslet teman-teman ya, alias short. Nah nih masih terukur teman-teman. Nah untuk kita mempercayakan dioda ini normal atau sudah rusak, kita coba balik-balikkan teman-teman, alias dibolak-balik. Kalau seandainya masih tetap jalan, maka langkahnya yaitu kita cabut teman-teman ya. Kita cabut, tunggu bentar, kita cabut diodanya. Nah setelah kita cabut teman-teman diodanya ya, kita cabut diodanya, maka kita ukur kaki di tengah tadi teman-teman, yang short di kaki tengah nih, kaki tengahnya ini. Ya ampun, otomatis fokusnya nggak ada nih, kaki tengah ya, tengah, woi tengah. Oke, kita ukur kaki tengahnya teman-teman. Cara ngukurnya bolak-balik aja teman-teman. Nah ini dia tidak konslet teman-teman, ya Allah, blur melulu dia tuh jalan ya. Nah nih berarti dia nggak konslet. Coba kita balik, nggak juga konslet. Nah kemudian
positif to positifnya. Nah, ini bergerak. Di sini juga bergerak. Di sini juga bergerak. Coba kita balik. Sini nggak bergerak, bergerak. Sama teman. Nah, kemungkinan dioda kiprok ini masih dalam keadaan normal. Kita bakalan coba ukur di bagian boardnya atau papan PCB-nya, dan ternyata masih bergerak teman-teman. Lah, kok masih bergerak? Nah, langkah keduanya yaitu kita bakalan coba untuk ukur di bagian positif dan negatif dari elko ya. Ini elko besar kita, bisa di zoom, bisa. Nah, ini ya teman-teman, elko besarnya. Dan elko besarnya itu menunjukkan adanya short 0 volt, berarti ini adalah short yang bergabung secara langsung teman-teman ya. Nggak kelihatan karena ini di zoom, jadi nggak kelihatan teman-teman. Kita outkan lagi zoomnya ya teman-teman. Kalau nggak percaya tuh, langsung balik jarumnya ya, langsung mentok jarumnya. Oke, itu ditandakan oleh adanya sebuah komponen yang rusak. Tapi sebelum itu kita cek dulu di sini teman-teman, kenapa kok masih short, padahal kiproknya sudah kita cabut. Dan yang terhubung dengan yang ini itu adalah ini bagian sini teman-teman. Kita harus copot lagi teman-teman, tinggal copot. Ini apa namanya, yaitu adalah PTC teman-teman ya, bagian atau anak dari resistor teman-teman, bagian dari resistor. Apa fungsinya PTC ini? Fungsinya itu adalah sebagai sensor suhu. Ketika panas ini atau suhu di sini panas, maka ini resistensinya akan diturunkan. Oke, kita coba ukur lagi teman-teman. Setelah itu coba kita cek. Nah, tidak bergerak lagi sama sekali ya teman-teman. Tuh, dibolak-balik pun tidak bergerak. Nah, bagaimana permasalahan yang ini? Kok masih bergerak? Nah, yang ini masih ada lagi satu lagi cara ceknya teman-teman. Kita harus putuskan sebuah fuse yang menuju ke trafo ini teman-teman ya, fuse yang menuju ke trafo ini. Kita putuskan di sini, letaknya di sini ya. Nah, setelah putus teman-teman, kita bakalan cek lagi di elko nya, dan tidak ada lagi permasalahannya tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman, lalu apa yang menyebabkan dia itu short atau tersambung teman-teman? Sebelumnya kita bakalan coba pasang lagi, tunggu ya, ini nggak usah di videokan. Nah teman-teman, setelah kita pasang tadi, coba kita cek lagi teman-teman di bagian sininya. Ternyata tidak terhubung teman-teman ya, jadi dia tidak terhubung lagi. Nah selanjutnya teman-teman, setelah kita pasang ini dan ternyata aman, yang kita lakukan adalah pencopotan STR. Ini STR namanya ya teman-teman, yang kakinya ini 6 ya, 6 kayak ya, kayak laba-laba gitu, Spiderman. Tapi kok Spiderman kakinya cuma 4 ya, 2 ya, gak tau lah. Nah ini ya teman-teman, STR nya 6554 ya. Oke, setelah itu teman-teman, kita coba sambungkan lagi jembatan tadi atau fuse tadi ya, jembatannya atau fuse tadi. Kemudian kita ukur lagi apakah masih ada yang komponennya rusak, dan ternyata kayaknya sih enggak ya teman-teman.
tidak ada yang rusak ya. Nah teman-teman, setelah saya pasang STR yang baru ya, itu baru saya beli tadi ya, saya baru beli itu yang baru. Yang mana yang lama? Nah ini yang lama teman-teman. Kemudian juga PTC nya sudah saya beli yang baru juga, tapi kok mereng ya. Miring ya, miring, letaknya miring. Tunggu ya, nanti saya perbaiki. Itu sudah saya ganti juga teman-teman. Kemudian kita bakalan tes teman-teman ya. Kemudian indikatornya nyala, kemudian kita bakalan coba cek. Nggak bisa ya, kaca saya entah kenapa. Nah tuh ya teman-teman, AV nya sudah keluar tuh ya teman-teman. Dan listrik pun tidak jelek ya, atau MCB turun. Oke teman-teman, sampai di sini saja video perbaikan televisi yang lumayan. Kalau seandainya kita tidak berpengalaman dalam perbaikan televisi ini, lumayan ya, lumayan sulit sedikit, karena kita harus mulai dari awal sampai akhir teman-teman. Nah awal ya, awal AC sampai akhir nanti. Nah jadi teman-teman, sampai di sini saja video kita pada malam hari ini. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum, dadah.